Selamat datang lagi di sesi Deep Dive kita. Nah, kali ini kita punya beberapa catatan riset yang menarik banget nih. Soal evolusi sistem informasi manajemen, atau ya SIM lah kita bilangnya. Iya, betul. Fokusnya tuh jelas banget gimana SIM ini bertransformasi secara fundamental. Jadi misi kita sekarang, kita mau coba bongkar perjalanannya. Dari yang tadinya cuma kayak alat operasional di belakang layar. Yang nggak kelihatan gitu ya. Betul. Sampai sekarang jadi, wah, pendorong strategis utama dalam bisnis. Oke deh, mari kita bedah ya. Nah, era pertama nih, ini bawa kita agak mundur ya, ke tahun 60-an sampai mungkin awal 2000-an. Cukup panjang ya rentangnya. Iya, masa di mana SIM itu perannya lebih kayak penjaga ruang mesin. Istilahnya back office gitu. Fokus utamanya waktu itu apa ya? Ya, di era itu, fokusnya itu sangat jelas ke efisiensi internal. Pokoknya gimana caranya biar lebih efisien. Ini era di mana otomatisasi, tugas-tugas manual yang berulang itu, wah, gede-gedean. Otomatisasi ya kuncinya. Betul. Kita ngomongin soal sistem pemrosesan transaksi, atau CPS. Itu jadi tulang punggung banget buat operasional. Coba Anda bayangin aja, gantiin catat manual buat gaji ribuan karyawan, Waduh, iya kebayang repotnya. atau transaksi kasir yang nggak kehitung, lacak inventaris gudang yang rumit. Nah, TPS ini bikin skala operasi yang dulunya nggak mungkin, jadi mungkin. Hasilnya sih emang seringnya cuma laporan bulanan yang statis ya. Statis gimana tuh maksudnya? Ya, isinya data historis aja. Penjualan bulan lalu, produksi, inventaris, gitu-gitu. Tapi ya pada masanya itu udah lompatan besar banget loh. Oke, jadi intinya gantiin kerjaan manual skala besar, terus kasih laporan dasar gitu ya. Nah, persepsi manajemen gimana tuh waktu itu? Ngelihat peran SIM ini? Waktu itu, SIM sering diibaratkan kayak, gimana ya, sistem pipa di gedung. Penting banget biar semua jalan, tapi ya cenderung nggak kelihatan lah sama orang-orang di lantai atas. Nggak kelihatan. Akibatnya, Departemen IT atau SIM itu sering dianggap cuma cost center, pusat biaya. Pusat biaya ya, jadi dianggapnya beban gitu ya. Ya, betul. Unit yang dilihatnya lebih banyak ngabisin anggaran perusahaan buat operasional daripada ngasilin duit langsung. Fokusnya jadi gimana caranya nekan biaya operasional IT itu sendiri. Menarik ya. Sistemnya vital tapi dianggap beban biaya. Terus gimana tuh pergeseran besarnya terjadi? Ini kan sumber Anda nunjukin ada era kedua yang, wah, beda banget. Nah, ini dia bagian serunya. Pergeseran ini kayaknya bukan cuma pilihan ya, tapi udah keharusan gitu. Mungkin karena ekspektasi pelanggan berubah, terus muncul pesaing digital yang lincah gitu. Tepat sekali. Kita masuk ke era digital. Disinilah SIM itu bertransformasi jadi navigator di ruang rapat, jadi strategic driver. Navigator di ruang rapat, keren istilahnya. Ini pergeseran yang fundamental banget. Teknologi itu bukan lagi sekedar pendukung, tapi udah jadi intinya, fondasi model bisnisnya. Tujuannya bukan lagi melulu soal efisiensi internal, Tapi menciptakan nilai tambah yang nyata. Terus, ya bangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. jadi udah bukan soal gimana ngerjain hal yang sama tapi lebih murah, tapi lebih ke gimana bikin hal baru yang dulu nggak mungkin. Persis. Fokus era 2 itu penciptaan. Bikin produk digital baru, layanan inovatif, bahkan model bisnis yang disruptif. Contoh paling gampang, pemanfaatan sistem CRM, Customer Relationship Management. Oh, CRM ya? Itu bukan cuma database kontak loh, tapi alat buat memahami perilaku pelanggan secara mendalam. Jadi bisa personalisasi marketing, lebih presisi. Terus ada lagi Business Intelligence, BI, sama Analytics. BI dan Analytics sering dengar itu. Nah, itu ngubah data operasional jadi wawasan strategis, buat ambil keputusan yang lebih cerdas, lebih cepat. Contoh platform kayak Gojek, Tokopedia, Airbnb itu. Wah, iya, itu contoh nyata ya. Itu contoh sempurna gimana SIM modern bikin model bisnis platform jadi mungkin. Menghubungkan banyak pihak, ciptain aliran pendapatan baru, mereka nggak bakal ada tanpa SIM sebagai intinya. Oke, kalau era 1 tadi kayak pipa di balik dinding, era 2 ini lebih kayak apa dong? Tadi Anda sebut navigator. Metafora yang sering dipakai itu dashboard mobil balap F1. Oh, dashboard F1. Kenapa itu? Karena SIM di era strategis ini ngasih data real-time, analisis prediktif, visualisasi yang krusial buat pemimpin bisnis. Jadi mereka bisa lihat performa, identifikasi peluang atau ancaman, terus bikin keputusan strategis cepat banget. Kayak pembalap F1 di lintasan. Nah, di sini IT bukan lagi cost center. Melainkan Melainkan jadi value center.
pusat nilai. Pusat nilai, artinya? Artinya, departemen atau fungsi yang secara aktif kontribusi ke pendapatan, pertumbuhan, pencapaian tujuan strategis perusahaan, peran teknologinya jadi kelihatan banget dan vital banget. Jadi apa artinya ini semua buat Anda yang lagi dengerin? Ini nunjukin perubahan radikal. Radikal ya? Ya, bukan cuma di teknologinya, tapi di cara bisnis dijalankan, cara perusahaan bersaing di pasar. Beda banget. Wah, sebuah perjalanan yang luar biasa ya. Dari ruang mesin, naik kelas ke ruang rapat. Dari sekedar biaya, jadi pencipta nilai. Benar sekali. Dari peran yang tersembunyi, fokusnya efisiensi internal doang, jadi motor penggerak strategi bisnis yang sangat kelihatan. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar ya, transformasi SIM ini tuh bukan cuma soal implementasi teknologi baru. Terus soal apa dong? Ini mencerminkan pergeseran pola pikir yang fundamental dalam mengelola dan mengembangkan bisnis di era digital ini. Ini tentang melihat teknologi sebagai jantung dari penciptaan nilai. Oke. Baik, ini sebagai penutup nih buat sesi deep dive kita, berdasarkan catatan Anda, setelah kita lihat evolusinya ya dari penjaga ruang mesin jadi navigator strategis, pertanyaan menarik buat kita renungkan bareng. Kira-kira era selanjutnya dari sistem informasi ini bakal kayak apa ya? Pertanyaan bagus tuh. Teknologi kayak kecerdasan buatan, AI, kan kayaknya bakal main peran besar nih. Nah, apakah AI ini cuma bakal nyempurnain peran strategi SIM yang sekarang? Atau jangan-jangan malah mengubahnya jadi sesuatu yang, wah, beda banget, yang mungkin kita sekarang aja belum bisa bayangin. Sesuatu yang benar-benar baru mungkin ya. Nah, itu dia. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.